Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya malam ini, Bu Ella? Alhamdulillah, sehat-sehat. Sehat ya, Masya Allah. Oh ya, apa namanya? Sebelumnya saya dapat WA dari siang. Mohon maaf, saya baru buka. Katanya kemarin ada hal yang ingin didiskusikan ya? Iya betul, Pak. Ada yang Baik, menurut Masya saya Allah. ini urgen ini. Masya Allah. Eh, apa ini kira-kira? Gini, Pak. Mhm, Apa namanya? Saya ada masalah mhm. di pembelajaran saya di kimia ini sudah cukup lama sih berlangsung. Saya. Sampai ini menjelang akhir semester belum ada perubahan. Jadi di sekolah saya itu ada buka dua jurusan, kan SMA itu buka dua jurusan, IPA dan IPS. Mhm. Nah, kemudian yang milih jurusan itu siswa sendiri, bukan kami yang tentukan. Nah, Saya. karena mereka masih menggunakan kurikulum 2013, jadi mata Mhm. pelajarannya selain ada peminatan, ada juga lintas minat. Mata pelajaran Tasmin. IPA masuk ke IPS, mata pelajaran IPS masuk ke IPA gitu. Nah, salah Oke. satunya pelajaran IPA yang masuk IPS itu ya pelajaran saya, pelajaran kimia gitu. Kimia. Pelajaran Oh. yang dihindari oleh anak IPS sehingga dia masuk ke IPS gitu, tapi akhirnya ketemu juga, Pak. Nah, ini yang membuat mereka apa ya? Mungkin itu yang membuat mereka motivasinya belajar. Motivasi belajar kimianya rendah, ogah-ogahan kayak gitu, Pak. Itu sih yang saya rasa akhir-akhir ini. Oh gitu ya, niat awalnya menghindari kimia, akhirnya ketemu juga dengan kimia ya. Masya Allah. Ya, suratan takdir mungkin, Pak. Oke, jadi tujuan dari kegiatan kita saat ini, saya ingin mendapatkan solusi ya Iya, dari betul. permasalahan itu. Oh, baik. Em, eh, Ukuran keberhasilannya nanti itu kayak gimana ya? Ketika selesai kita bincang ini, kayak gimana menurut Cia? Oke, jadi saya berharap setelah nanti kita bincang-bincang coaching ini, saya berharap saya Hmm, ada solusi yang bisa segera saya Cia. kerjakan gitu, yang apa menghasilkan perubahan dalam motivasi belajar siswa saya yang di IPS, Pak. Oke, baik. Kalau begitu, saya ingin dapatkan cerita realnya. Siswa Sia yang tadi itu kayak gimana sebenarnya perlakuannya ketika proses belajar mengajar itu terjadi? Jadi kalau saya mengajar ya, kalau saya mengajar biasanya saya kasih konsepnya dulu melalui diskusi atau tutor sebaya atau Hmm, praktikum juga kadang-kadang sih. Nah, gitu. walaupun dengan beberapa variasi pembelajaran itu motivasinya tetap nggak naik-naik, Pak, begitu-begitu saja gitu. Jadi motivasinya tidak seperti ketika belajar PJOK atau seni atau mulok kayak gitu-gitu. Jadi mereka ya kayak gitu dah, Pak, ogah-ogahan aja. Ogah-ogahan ya, Masya Mm-mm. Allah. Hmm, Kondisi idealnya berarti ibu inginkan kayak gimana ya untuk adik-adik ini, untuk anak-anak ini? Saya pengennya sih mereka belajar kimia Hmm, seperti mereka belajar PJOK, Penjaskes, Pak. Oke. Jadi kalau di Hmm, sekolah saya itu Penjaskesnya itu ada 3 jam, 2 jam di hmm, lapangan, 1 jamnya di kelas. Nah, oke. siswa ketika belajar PJOK di lapangan tuh sampai lupa waktu, Pak. Jadi kadang-kadang molor masuk ke jam pelajaran Hmm, berikutnya. Gurunya udah nunggu, kadang manggil, belum mau selesai. Saking senangnya mereka. Atau pas pelajaran mulok gitu. Karena hmm. mereka diminta membuat sesuatu atau melakukan praktek apa gitu. Mereka senang sekali. Dan selalu menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menyambut pelajaran itu gitu. Nah, yang seperti itu Oh, di kimia yang tidak ada gitu.
Oh begitu ya. Mm-mm. Jadi anak-anak ini ketika misalnya belajar di Penjaskes yang kemudian banyak aktivitas fisik, Mm-mm. mereka asik, termasuk di dalam mulok tadi ya, Iya, betul. mulok mulok yang banyak karya-karya yang diminta dari mereka, mereka bisa aktif. Mm-mm. Oke, baik. Eh, Kira-kira kalau kemudian Ibu Ella ingin siswa Ibu Ella itu aktif layaknya di pelajaran Penjaskes dan mulok, kira-kira yang selama ini yang sudah saya lakukan itu kayak gimana? Yang sudah saya lakukan sih seperti yang saya ceritakan tadi, Pak. Saya Hmm, pakai beberapa metode, diskusi sudah, tutor hmm, sebaya sudah, hmm. sekali dua kali Dan praktik juga sudah. praktikum Cuma sudah. ya ininya apa Hasilnya namanya? masih Masih motif, stagnan begitu hasilnya aja masih. lah. Oke, baik. Ini kan kita sudah dapat sebenarnya kan Sia sudah dapat pelajaran ini dari Mm-mm. Penjaskes kemudian mulok. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Ibu Ella untuk kemudian memastikan anak-anak ini motivasinya naik? Kira-kira apa yang akan dilakukan? Saya ya saya pengen sih mereka memiliki motivasi seperti ketika belajar mulok atau PJOK itu ketika belajar kimia. Cuma kalau kita samakan dengan PJOK misalnya, Hmm, ya tidak bisa kalau harus di lapangan terus gitu. Tapi kalau untuk ya. aktivitas fisiknya, kita kayaknya saya bisa melibatkan mereka. Jadi mereka yang aktif, mereka yang bekerja ketika Hmm, pelajaran kimia gitu. Karena beberapa kali saya praktikum, memang mereka aktif sekali gitu. Ingin tahunya oh, banyak gitu. Beberapa oh. kali saya praktikum. Jadi saya berpikir apakah tidak sebaiknya setiap tema, setiap kegiatan pembelajaran kimia itu ada demonstrasi lah yang sederhana gitu, biar mereka ada kerja fisik gitu. Kalau misalnya untuk mewujudkan itu, eh, kira-kira ada masalah nggak untuk mewujudkan yang seperti tadi itu? eh Kalau masalah mungkin ini apa namanya, kendalanya di bahan dan alat kimia ya, karena lab Hmm, kami itu tidak lengkap-lengkap amat gitu. hmm. Cuma saya lihat dari teman atau saya lihat dari browsing internet, ada beberapa alat dan bahan itu bisa kita ganti dengan bahan alam gitu. Yang ada Gitu yang ada ya. di kios, ada di kebun, ada di rumah lah, di dapur itu ada sih pasti. Jadi saya berpikirnya kayaknya bisa deh begitu. Oh, gitu ya, Masya Allah. Eh, Kalau sekiranya praktikum ini diperbanyak, ya, eh, presentasi kenaikan minat anak-anak itu kira-kira akan seperti apa ya? Iya, saya pengennya naik. Enggak sih, saya berharap drastis amat naiknya karena dia anak IPS. Ya, sesuai dah Saya, dengan kemampuan awalnya. Ya, saya, setidaknya 60 atau 70% mereka bisa terlibat aktif lah. oke. Oke, mereka 60-70% bisa terlibat aktif ya. Ini sudah cukup bagus Ibu ya. 60-70% kita berharap anak-anak yang apalagi basicnya IPS ya, kita tahu sendiri di beberapa tempat Iya, itu betul. biasanya ya begitulah, IPS itu ogah-ogahan memang dalam KBM-nya. Itu yang akan saya lakukan ya, kalau dicoba dilakukan ini peningkatannya lumayan ya di 70%. Ya. Baik Ibu, terkait rencana ini, terkait komitmen Ibu untuk kemudian memperbanyak praktikum di dalam pembelajaran kimia, kira-kira Ibu butuh bantuan nggak? Atau cukup dengan sendiri itu bisa terlaksana dengan baik gitu? Kayaknya enggak sanggup kalau saya sendiri, Pak. Jadi Hmm, saya butuh dukungan berupa diskusi dengan teman sejawat mungkin. oke. Kemudian berbagi praktik baik dengan
menanyakan ke teman-teman yang sudah berpengalaman atau browsing internet, kemudian mengikuti pelatihan. Kami di perkumpulan kimia se-Indonesia itu ada sering pelatihan pengelolaan lab, terus pembuatan sabun cair yang kayak gitu-gitu. Sepertinya itu yang harus sering saya harus terus saya pantau, saya ikuti agar memperbanyak ini Pak referensi gitu untuk pembelajaran saya. Oke, ini kayaknya akan keren ya kalau kemudian diperbanyak praktikum kayak memang begitu ya. Yang seperti yang Ibu Ella katakan yang di akhir tadi itu, misalnya membuat sabun. Ini saya perhatikan memang di anak saya yang juga kebetulan saat ini di pondok begitu. Saya melihat video yang dikirim ustadznya itu ketika kemudian membuat sabun itu kayaknya asik sekali mereka itu. Saya melihat dari foto-fotonya itu, di banyak foto itu fokus sekali mereka memperhatikan ketika kemudian membuat sabun itu, Masya Allah. Kalau ini mungkin bisa kita lakukan di sekolah sih, mungkin akan lebih asik lagi ya. Iya, karena Pak. ditangani oleh Ibu Ella yang saya tahu persis cerdas ini. Baik, kira-kira kapan ini rencana bagus ini mau saya laksanakan? Jadi rencananya karena sekarang sedang pas Pak ya, mungkin semester baru saya mau coba. Nah sementara semester depan ini ya. sementara waktu ini saya mulai tanda kutip mengisi diri lah dengan persiapan ke sana itu. Oke, baik. Baik, kalau begitu saya tidak sabar untuk mendengar cerita dari praktek baik yang Ibu Ella akan lakukan di sekolah nanti. Oke. Jadi setelahnya saya berharap sekali ya, Sia akan menghubungi saya untuk menceritakan bagaimana hasilnya. Siap, ditunggu saja Pak. Oke, baik, terima kasih kalau begitu. Baik, di bagian akhir Ibu Ella, dari perbincangan kita yang dari tadi ya, kira-kira apakah Sia sudah menemukan jawaban dari tujuan awal pertemuan kita tadi? Iya Pak, di ujung ini saya sudah ketemu jawabannya. Yang awalnya saya pusing mikirin ini beberapa minggu terakhir ini gimana ini anak IPS ini menjelang ulangan masih aja begini nih. Setelah ngomong cuma berapa menit ini, belasan menit aja, ternyata saya menemukannya. Oh ternyata begini ya. Yang selama ini saya enggak berpikir ke arah sana, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan Pak Mulis tadi, oh iya ya, kayak gitu Pak. Masya Allah, Alhamdulillah kalau begitu ya. Baik kalau begitu, semangat untuk mencoba hal baru ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi amal kebaikannya untuk Ibu. Amin. Dan saya tunggu cerita baiknya. Siap. Oke, demikian. Terima kasih Pak Mulis. Sama-sama Ibu. Baik, praktiknya sangat luar biasa ini ya. Tadi sudah disampaikan oleh coachnya itu yaitu tentang apa namanya keempat yang ada di praktik coach ini, yaitu ada tujuannya yang disampaikan oleh Pak Mulis tadi, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya, kemudian keputusan bertanggung jawabnya juga ya. Jadi itu sudah semua dilakukan oleh coachnya, kemudian sesuai dengan alur ceritanya. Kemudian ada di akhir ini saya mengevaluasi sedikit di coachnya itu tentang di kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan ini. Baik, terima kasih Pak. Untuk kompetensi coaching yang 3 itu ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan berbobot, Alhamdulillah bisa dilakukan, walaupun itu memang masih jauh dari kata sempurna ya. Setelah ini saya sebenarnya ingin kemudian terus mengasah kemampuan ini, kemampuan kompetensi coaching ini. Saya akan mungkin akan nanti mempraktekkan ya kepada teman sejawat atau kepada siswa saya
lebih khususnya di pertanyaan berbobot. Ini yang Betul. mungkin sedikit berat dari yang tiga itu. Yang beratnya itu memang di membuat pertanyaan berbobot, bagaimana kemudian kita bisa menggiring coach kita itu untuk kemudian dia terbuka dengan masalahnya, kemudian dia juga akan berpikir nanti untuk menemukan solusi dari Solusinya, ya masalahnya. betul. Iya, ya di bagian itu Pak. Betul betul ya. Jadi apa namanya di akhir ini insya Allah apa namanya apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini akan terus kita terapkan kepada teman sejawat kita maupun peserta didik kita ya Siap, tentang praktek coach ini ya. Mungkin itu saja. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.